Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka syafa'ah wal karamah wal barakah wal ijabah wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajmain. Umala jamil malaikatil muqarrabin wa jami' ashabi Rasulillah ajmain khususan al-arba'atil khulafa'ir rasyidin wa imatul mujtahidin khususan Abu Hanifah Malik bin Anas Syafi'i bin Ahmad Hanbal wala jamil ilah masyariqil ardi wa maghribiha nama kan bariya bahriha khususan ila badi zaman sa'idan rusi wa syahura ramadan al-futi sa'id ramadan al-futi sinna wasal qarni wa nadan al-misri la junaydil baghdadi la ma'ruf al-karhi ya nusuri Ahmad bin Abdul Karim bin Athaillah al-Iskandari wa Syekh al-Abbas al-Qursi Syekh al-Hasan al-Syadili Al-Qadir Jilani wa Jamilul Itis al-Mu'assisi Nabi Baldadina Indonesia khususan ada Syekh Syarif Hidayatullah terbaik wa jamilahil kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwatan Allah hayati Nabi Hidayatihim wa yamuddu Nabi madadihim wa ya'fu'u Nabi anbarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala mawaidis sujud ing atase bahan-bahane sujud. Umma kabir nuli takbir sapa sira Allah ing Gusti Allah. Wa kharra lahu sajidan. Wa kharra bukan Wakharul Musa sa'iqon. Maka dadi lahu kaduwe wong maring Allah iku sajidin wong kang sujud. Wala tarfa lan aja ngangkat sapa sira baina yadaika ing tangan lorone sira wa anta tasjud lan utawi sira iku tasjudu sujud sapa sira arep sujud sapa sira li annal yadaini krana satemene loro tangan loro iku yan hitoni narik apa yadaini lis sujudi maring sujud kama yan hitu kaya dene narik apa al wajhu wajah. Falamma habaton nalikane turun apa yadaini tangan loro li ubudiyatihima maring kehambaane tangan loro agna iku luwih sumugi apa dalika falamma habato li ubudiyatihima an raf'ihima saking ngangkat tangan loro walidzalika utawi mengkono lan krana mengkono ngangkat tangan loro iku lam yusra ora den syariataken napa raf'uhuma ngangkat tangan loro indal qiyami nalikane ngadeg minas sujudi saking sujud li annahuma kono satemene tangan loro iku yurfa'ani den angkat mahu tinggal begini. Wa sujud utawi sujud iku ablahu lebih jelas. Apa sujud hayatil ubudiyah ing tingkah kehambaan. Wa ta'ammulul hikmah lan ngangen-angen hikmah fi amrika ing dalem perintah sira bisujudi kelawan sujud id amaraka dumadaan ya. Perintah sapa Allah ka ing sira sapa Allah bisujudi kelawan sujud khusyuan ing khusyu wa tadallulan lan depen-depe baina yadaihi ing dalem antarane sandinge Gusti Allah liyalut tuka supaya baleaken sapa Allah ka ing sira bidzalika kelawan mengkono sujud ila aslil ubudiyah maring
asale kehambaan wa ala darajatil istiqanah lan dhuwure derajat panggonan. Ingkanat lamun ana apa ingkanat lamun ana apa ala darajatil istiqanah qad syarat teman-teman wis mlebu secara samar fi ka ing dalam sira qad syarat teman-teman lumaku fi ka ing dalam sira apa nuzatu kibrin kesombongan au nafkhatu isti'la atau sebulane ngerasa dhuwur wayakfi lan cukup apa sujud syarafan apane kemuliaane anallaha ta temene Gusti Allah iku ja'alan dadiaken sapa Allah alamatahu ing alamate sujud fi asyrafil a'dha'il insan ing dalem mulya-mulyane anggota tubuhe menungsa wa huwa al-wajhu wa huwa utawi a'dha'ul asrafu a'dha'il insan iku al-wajhu wajah hina qala ing dalem nalikane ngucap firman sapa Allah Gusti Allah simahum fi wujuhihim min athari sujud alamate mereka iku fi wujuhihim ing dalem wajah al-mukminun min athari sujud saking efeke sujud. Faqad fassara Mujahid hadhil alamah fi anna khusyu. Imam Mujahid mengatakan bahwasanya tanda-tanda alamat itu dikarenakan anak khusyure. Wa fassaraha ghairuhu bi atharil khusyu. Dan penafsir yang lain juga sama bi atharil khusyu kelawan efek khusyu wa huwa an-nur wal baha alladzi ya'lu wujuha sahidin wujuda sajidin. Mereka itu adalah tanda-tanda khusyuk adalah cahaya yang ada di wajah orang-orang yang sujud. Wayak fi sujud fadlan Allah ta'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'rif ummatahu yaumal qiyamah. Cukuplah sujud sebagai kemuliaan bahwasanya Kanjeng Nabi mengetahui umatnya pada hari kiamat bikaunihim kelawan satuhune kelawan onone kaum iku urun mencorong min athari sujudi saking efeke sujud til wujuhi tegese putih wajah minhu saking sujud. Pemangkana mongko lamun faman mongko utawi sapane wong kana kang ana sapa wong iku aksaru luwih akeh apane sujud dan sujude fid dunya ing dalem dunya kana mongko ana apa wajhu wajah wong iku azamu lebih gede apane diaan padange wa asyaddu lan lebih kuat apa lebih kuat isyraqon apane mencoronge min ghairihi saking saliyane wong yaumal kiamat ing dalam dia kiamat faya ta'arraf mongko dadi kenal alaihi ngatasé wong sing sujud sapa nabi asra iku lebih cepet min ghairihi saking saliyane wong sing sujud. Waqad sajadatil umat lan teman-teman sujud apa al umam pira-pira umat ning qablina saking sadurunge kita falam yadhar mongko ora nampak apa sujud te wong ala jibahi ing atase bathuke wong apa sayun suwiji-wiji fatilka alamatun mongko tawi mengkono mencorong iku alamatu mumayyizatin alamat keistimewaan lihadihil ummah maring ikilah umat fi mauqifil hasyr ing dalam mauqife hasyr tu'rafu mongko den kenal biha kelawan wujuh bainal umami ing dalam antarane umat wayak filan cukup apa sujud karoman apane kemuliaane anallaha satemene Gusti Allah iku harrama
ngaramaken sapa Allah alan nari ngatasé neraka antakula ing yen to mangan apa api neraka min ibni adama saking anake Adam ataro sujudi krono efeke sujud. Setelah kita melakukan i'tidal, kita bertakbir mengulangi selalu mengulangi untuk mentakbirkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap perubahan dari rukun ke rukun. Karena bukan nganti ketika perpindahan rukun kue ana pikiran dunia sing mlebu sing anyar mlebu maring awake dewek. Makane ana takbiratul ihram, ana takbir sing bolak-balik dewaca ketika perpindahan antara rukun ke rukun. Ini untuk memperingatkan kita bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala harus kita hinakan. Ayo. Mulane takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus dari perpindahan rukun ke rukun. Mungkin pada saat kita i'tidal kemutan bulanan. Nah, terus bukan nganti bersambung maring pada saat ruku kita syukur kemutan bulanan, bukan nganti sambung maring i'tidal, maka Sami Allahu liman hamidah itu ya. Kecuali itu ya, kecuali dalam bangun setelah i'tidal. Lah, bukan nganti kemutan liyane, maka kita membaca takbir untuk membesarkan kembali Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau i'tidal, mau ruku, kita membaca Allahu Akbar. Lah, maksud daripada besar sebagaimana yang sering saya terangkan itu adalah bahwa kita mengiktikadkan, meyakini bahwa selain Allah itu kecil dan hina. Makanya wong ora mungkin arep kemutan sing cilik anggar kemutan sing gede. Sampai arep dhewe duit 10 juta. Tapi karena sampean kecing epol, batiri mayit sedina sewengi jam 12 nganti betul subuh. Karena duit 10 juta kie lebih cilik sekang wedine. Ras nggo ngapa duit 10 juta kan? Padahal butuhnya luar biasa ya Pak Warno. Hari nyontai ya turu karo mayit sing gede gue. Sing cilik daripada duitnya. Lah, ketika salah satu muncul di situ, maka tidak muncul yang lain. Maka ketika Allah itu muncul di dalam hati kita, maka tidak akan muncul sesuatu yang lain. Itu paham lagi? Karena digede kena Gusti Allah diagungkan di dalam hati kita, yang lain remeh, nggak punya kualitas dan lain sebagainya. Maka kita membeneri takbir kita untuk selalu mengecilkan, selalu menghinakan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalam sujud itu kita, atau ketika kita hendak sujud, janganlah mengangkat tangan kita, baik ketika kita turun maupun ketika kita naik. Itu karena untuk menyesuaikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini itu kan yanhitoni sujud kama yanhitul wajhi, yaitu kayak narike jasad maring kon bekerja sama untuk dohireke juga ikut sujud maring Gusti Allah, kayak wong ngarep anu ya. Kayak wong ngarep nembung utang kan, depen-depen nah, tangannya diselang ngisor kan. Pengalaman lah mungkin kabeh. Tapi nggak orang kan orang dege kan iki. Lah. Gue Pak Nasir zaman dulu. Jadi kita bisa alhamdulillah bisa anu sapa sing utang ngono monggo mari Pak Nasir kita. Wis lancar kita. Monggo. Kiri nulis rekomendasi. Monggo ya ana persentasenya ya Bang. Lah kemudian Khalid Abu Syadid di sini mengatakan wasujud ablaghu hayatil ubudiyah. Sujud itu lebih terang, lebih jelas untuk menunjukkan tingkah kehambaan kita. Hamba itu adalah ghayatut tadallul, ghayatuz zulli. Artinya adalah wong sing ngerasa puncaknya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan mencintainya, itu disebut ubudiyah. Lah kalau sholat bangsane itu disebut ibadah. Jadi ibadah itu adalah wadah daripada ubudiyah. Ayo. Zakat semuanya itu adalah wadah. Isinya adalah ubudiyah. Kayak sodrun itu dada, sobrun itu isinya. Ketika seseorang ingin mengisi sujudnya ataupun amal perbuatan yang ada di dalam sholat, maka harus diisi rasa kehambaan semua. Ketika kita merasa kehambaan, itu adalah ghayatul dzulli, itu adalah ghayatul iftiqar. Bahwa puncak-puncak yang ngerasa kefakiran itu adalah orang yang telah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang ulama mengatakan bahwasanya al-faqatu a'yadul muridin, bahwasanya kealpaan ataupun kehinaan ataupun kefakiran itu adalah hari rayanya orang-orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari rayanya orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kefakiran, kehinaan. Mulane angger dewe kehinaan dan kefakiran nang jero rasa ketika kita berada di dalam sholat, itu kita luar biasa bahagianya karena itu adalah hari raya kita. Kita paham bro? Ketika kita berada di dalam kehidupan nyata juga sama. Kefakiran yang menjadikan kita itu merasa butuh maring Gusti Allah
itu juga merupakan hari rayanya. Makanya wong sing makrifat maring Gusti Allah gue mengatakan bahwasanya apa namanya al-bastu khairu minal qabdi, bahwa dibentangkan rizkinya itu lebih ditakuti daripada ketika disempitkan rizki. Soalnya jarang wong sing berdiri di dalam sopan santun maring Gusti Allah ketika berada di dalam kelapangan. Lah siki ana wong kok sugih bae. Kan ora ana waktu ngondepe-ndepe karo pangeran. Gue untung bae akeh ora duwe duwite. Hah? Tadi ya Allah ngesuki moga-moga dhewe rezeki ngesuke. Kan gue mending ana menengadahkan tangan gue walaupun ya bentuknya kayak gue tapi ya ana menengadahkan tangan gue. Tapi yang rezeki wis dhewe iki gue apa namanya orang gelem wengi-wengine arep menengadahkan tangan. Rizki ini bukan rizki materi, rizki mukasyafah juga sama, rizki terbukanya alam-alam gaib ya. Ataupun dongani bismillah dok maring wedang kok kemudian mari gue juga merupakan dibentangkan rizkine. Lah nang wong sing marifat ki malah justru wedi karena bukan nganti dia itu tidak sopan santun maring Gusti Allah. Apa maning nganti ngaku-aku. Gue ngeraku orang jagung sewengi nunggoni lurah. Orang dadi orang yang ngeta. Anak kayak ini gue ya Pak Nasir. Apa pelaku? Hah? Iya kan cokan gue tadi dongani muter tasbih sekang jam 12 bengi nganti betul subuh. Nah terus esuk pilihan lurah mau jam loro pengumuman jadi langsung kan inilah saya hebat kan dongane manjur dan tidak disandarkan maring Gusti Allah ini karena Allah enggak tapi karena wiridane kowe diijabahi. Orang-orang yang makrifat seperti itu malah justru itu lebih takut kondisi itu daripada tidak dijabahi. Mulane pondoknya ora dadi misalnya. Kowe kok aja nganti sombong. Dudu karena kepriye-priye tapi sing gede tuh ya besar lu ya malah orang kesempatan kan Gusti Allah. Dudu karena orang mandine. Aduh tuh. Udah najuk banget. Malah mundur ya. Iya. Kayak langsung dadi ke aku gemien maca la ilaha illallah setiap dina 5.000. Alhamdulillah ya dadi kene ngono. Arep kowe lah intine kan wayaqifu ala khududil adab fil basti illa qalil. Orang yang berdiri di sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala pada kejembaran itu sangat sedikit sekali. Mulai alhamdulillah ora dadi. Alhamdulillah ki bener-bener butuh ngati ya ora
ora pen-pen. Soalnya pembenarannya dirancangnya gemi. Kebiasaan lagi dia. Mundur kok seneng. Nah ini maka takbir itu fungsinya seperti itu dalam kehidupan nyata juga. Kita berada sama dengan ketika kita berada di dalam sholat, bahwa kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan sopan santun seperti ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus selalu ada di dalam hati orang-orang kita. Paling ora ya kita mengikuti apen-apen, mengikuti jejak para wong-wong sing marifat iku. Ngapain-ngapain lah. Mau menawa suatu saat temenanan iki. Angger wis temenanan ora bisa bergaul karo wong umum iki. Kemudian sujud ini adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dengan sujud tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alamat dari sujud tersebut adalah cahaya yang ketika cahaya itu ada itu karena efek dari khusyuk. Oh berarti besok kue angger neng dina kiamat ana wong sing mencorong baduke mukanya, itu adalah berarti dia ketika hidup di dunia ini orang khusyuk. Sebenarnya wong kiye ketika tembe memetu sekang alam barzah pun ora usah melewati apapun wis keton ke wong khusyuk. Jadi ngapain mengko ana hisab, ngapain ana mizan, ngapain ana sirot, kuwi ana hikmah tersendiri. Akan sebenarnya wis ketika munggah ataupun nang alam dunia kan wis kenal. Dan ketika dalam pembangkitan nggak usah nunggu maring mahsyar, nggak usah maring mizan, nggak usah apa langsung be maring surga. Ki wis wong ki wis keton Tapi kenapa aku kudu ana mizan, yaitu timbangan? Kenapa kudu ana hisab Kon nggo nyasikna maring wong. Bahwasane ke wong bener-bener apik iku. Kuru iku tok. Sing ora paham kan akeh. Sing ora ngaji awalul maradun isoli kan ora paham mencorongnya maksudnya apa. Kan min asaril khusyuk, dari efeknya khusyuk. Lah, mengko mati bareng nang dina kiamat wong sing ora paham dereng kaya ijik-ijik dilebokno ora ada hisab iku. Bukan kan gue akhirnya wong menunjukkan gue ternyata kebaikannya itu lebih banyak daripada yang lain itu. Dan kenapa di sini Allah menempatkan di muka? Karena muka menurut di sini adalah tempat yang paling mulia. Tempat yang paling mulia yang ditempatkan pada posisi yang paling rendah, yaitu sujud. Makanya bahwa dengan sujud itu adalah wong ye makom sing terdekat dengan Allah itu ketika dia itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makom yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu ketika seorang hamba bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wis ngelembrehna segala identitas apapun kekuatan dong ya kayak gini asline. Mulane anggar sampean pernah teranglah bahwa umur antara kita ngerasa urip nang alam dunia nganti butul 40 tahun nganti butul 50 tahun perjalanannya kan orang kerasa. Dene ngijik-ijik nyong wis 40 tahun, dene ngijik-ijik nyong wis 50 tahun orang kerasa. Kue sebenarnya
kon balik nyong kowe pada bae nang alam zigot kowe nang alam rahim sing waktu pada awal ketemu antara mani dengan ovum kayak gue. Lah nyong ya kayak gue. Perjalanan maringana buktine ketika dari 15 tahun maringana ku jen ora kerasa ijig-ijig ku wis 50 tahun kayak gue. Ijig-ijig wis 45 tahun. Ijig-ijig wis budeg. Ijig-ijig wis pen anune sikile. Dodok. Ijig-ijig wis pada bae karo nang alam yang tidak punya daya dan upaya gitu. Nah, itu maka simahum fi wujuhihim min athari sujud. Lah kemudian yang kedua wayak fi sujud fadlan anan nabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifu ummatahu yaumal qiyamah biqaunihim ghurran min athari sujud. Ya kenapa kita itu kemarin merayakan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kon bisa sujud dengan. Soalnya apa? Pada saat sujud ketika sampean bisa masuk di dalam makna yang kedua, betapa bahagianya diakui sebagai umat Kanjeng Nabi. Itu sujudnya Arab kerasa senang. Terus orang menjadi beban sama sekali ketika sujud. Banggar wong sing wis pernah ngrasakna kaya gue. Pernah ora? Jadi pada saat sujud kita merasa dimuliakan karena dengan sujud itu kita akan cepat dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu manusia yang pertama akan memberikan syafaat kepada umatnya itu adalah Rasulullah. Karena semuanya para nabi pada saat itu nggak bisa. Kanjeng Nabi Adam, aku pernah maksiat, maring Gusti Allah berupa apa? Aku mangan buah kuldi sehingga aku jadi keturunan ng alam dunia. Kemudian maring Kanjeng Nabi Nuh, aku dongane madan frontal waktu semono. Karena ya Allah la tadar alal ardi janganlah engkau biarkan orang yang tidak bersyukur dan kafir terhadapmu untuk bisa hidup di dunia ini. Karena akhirnya terjadilah gelombang. Kanjeng Nabi kan irham ummati, kasihanilah umatku. Nah kemudian pada saat ke Nabi Ibrahim, aku wis pernah 3 kali bohong. Ketika nang kono Ibrahim itu melakukan perjalanan dan di dalam perjalanan tersebut itu ada seorang raja yang sering mengambil orang-orang cantik untuk dijadikan sebagai istrinya. Maka Siti Saroh itu dimasukkan ke sing akhirnya ngomong ke perhiasan apa ini. Ini apa ini? Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim orang gelem nyafaati karena ngerasa berdosa. Bohongnya dewek banget ngakeh iku. Beras campuran be ngomongnya medium super anu serit ngomongnya rit padahal anu sing segotroke wis nggo nguruk sing ambles ngomongnya ya setungnya ya setrek bae kowe kaya ngeta ora dosa ora
Nah, pada saat kita melakukan sujud kita ingat bahwa pada saat itu di padang mahsyar di mana manusia pada sangat terkasa sekali pada hari di mana Allah itu murka yang sebelumnya tidak pernah murka dan setelahnya juga tidak pernah murka seperti itu kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menjadi wasilah kita untuk memohon kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya dan kepada umatnya. Lah pada saat Rasulullah mencari umatnya itu hanya mencari mukanya saja karena orang kenal apa maning pakwan sing lahiran 1500 tahun kan orang bakalan kenal kecuali Rasulullah mengenal ke umatnya itu dengan muka yang bercahaya putih itu. Lah pada saat itu Rasulullah langsung mengatakan sini maring telagane nyong minumlah terus Rasulullah minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni kesalahannya dan lain sebagainya sehingga akhirnya ayat yang mengatakan wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Digiringlah wong-wong sing pada iman umat Kanjeng Nabi Muhammad zumara hale berbondong-bondong. Mulane nengkono anak grup kan pokoknya anak WA ya mesti anak grup. Anak grup, kenapa kok ngegrup wong-wong? Karena besok juga arep ngegrup. Lagi sing grupe iki siji apik siji ora apik kowe. Tapi pada bae grupe kowe. Jumlah grupe pada bae ya melu ngene melu ngana iki priwalo alam besoa. Dan bercahayanya muka dari umat Kanjeng Nabi itu adalah merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dok. Karena sebelumnya manusia juga sujud miliaran tahun. Malaikat juga sujud, tapi orang pernah bisa mencorong kayak dene umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, pada saat sujud kita benar-benar dengan hati yang sangat darurat kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar mempunyai wajah yang mencorong, karena dengan wajah tersebut dia akan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi butuh banget darurat maring Rasulullah, makanya ketika sujud nang alam dunia ke sujude arep bisa suwe karena saking rasa butuh ya pore nggih pakwarno iki ya lah sembuh mending utangnya disaurina. Arep bathuk ireng, arep bathuk mencorong ora urusan. Lah ini seperti itu. Jadi keberadaan sujud menjadi suatu kemuliaan untuk umat Kanjeng Nabi karena arep cepet dikenal nang Kanjeng Nabi anggar sujudnya lebih akeh. Semakin banyak semakin kuat cahayanya dan semakin cepat Rasulullah mengenalinya. Mulane ki kudu dipisah karena anggar srengenge metu maka bintang-bintang hilang. Bintang-bintang redup loh, cahayanya nggak kelihatan. Kok mengko ana cahaya sing lebih besar kan yang lain nggak kelihatan.
pada saat itulah Rasulullah akan mengenali orang yang lebih dahulu cahayanya yang paling besar itu. Mulanya anggar lagi madan pusing ajarnya kali batuk isin karo Kanjeng Nabi bukan nanti kayak gini kali batuk anggar pusingnya kali anu bae nyakali dengkul bukan nganti ngalang-alangi cahaya nih. Aja kayak gini. Hah? Isin karo Kanjeng Nabi aduh arep bercahaya kok masa ke anu ya masa ke pusing kayak gini kan enggak malah ada nutup gitu. Jadi arep pusing ya paling ora kemutan Kanjeng Nabi gue. Dadi nyakal iki dengkul. Guyer-guyer. Iya. Wayak fis sujud wayak fis sujud karoman anallaha harrama 'alan nar an ta'kula min ibni adam athara sujud. Yang ketiga adalah cukuplah sujud sebagai kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka untuk memakan anak Adam karena efeknya sujud. Kisi dudu meden-meden neraka, tapi wedi maring neraka itu memang diperintahkan itu. Tapi angger wis wedi maring neraka gue mengko pada akhirnya naik tingkatan wedi maring pemilik neraka. Karena bendo landhep naha ngerti dicekel wong apik kuwi ora bakalan sembarangan nggo nebas maring wong. Gue. Tapi angger bendo landhep dicekel ndung wong sing kejem ki sampeyan arep wedi gitu. Lah neraka juga ketika diadakan tapi kemudian ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih sayang kepada kita, maka kita takut karena Allah yang mengatakan untuk agar kita takut. Jadi tutu kita takut secara data neraka, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk takut, sehingga kita itu menjadi takut. Takutnya kepriwe karena mungkin ana wong bayangna karena jasad gue dibakar. Ana wong sing bayangna bahwa ning neraka gue karena ora bakalan oleh undangan sekang Gusti Allah berupa salamun qala mirobbil rahim, selamat dari Tuhan kalian yang maha kasih sayang. Kalimat tersebut hanya akan diucapkan untuk orang-orang yang ada di dalam surga. Lah tapi anggar wong-wong sing mata keranjang kan surga senenge maring bidadari. Tapi anggar wong sing madan setitik lah. Kowe senenge anak kata-kata salamun qalam mir-rabbir rahim. Makanya dari situ seorang diperintahkan meminta surga. Cuma permintaan kita kepada surga ataupun dijauhinya dari neraka itu bukan dengan barter amal yang kita lakukan itu. Akan tetapi kita memohon kepada Allah dengan kasih sayangnya, karena nang surga anrepana undangan sing indah dari Allah Subhanahu wa taala berubah undangan salamun qaulam mir-rabbir rahim. Tuh. Lah itulah sujud mboten akeh ya. Ya, semoga bermanfaat fitin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.